Dan yang sudah duduk di kursinya P3 maksudnya. Itu Sandi dong? Belum. P3 kalau mau selamat di Ya, 2024. itu bahasanya Kang Ep. Itu harus Anies yang akan bergabung tanggal 14 Mei itu PAN. Setelah 14 Mei. Setelah 14 Mei itu PAN. Gimana? Tentu ini haknya PAN untuk menyampaikan, bukan hak saya. Capres gagal gila gitu belum pernah ada kan? Belum ada, karena itu Kalau caleg kan banyak kan? itu Caleg edan itu gitu. jawabannya cuma satu. Apa? Duitnya orang. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan ngelantur, mudah-mudahan relevan. Semoga relevan. Amin. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial menurut saya. Tidak perlu dijelaskan. telur. Oh, pakai telur. Kayak Indomie. Kayak Indomie. Kita sebutnya Gus Romi. Kalau nama lengkapnya tuh Roma Hurmuzi. Ini Ada lebih banyak lagi, Mas? kayak, iya kan? Karena guru saya banyak yang tidak bisa Ya. menyebut kata Roma Hurmuzi. Ini saya jarang menemukan nama Roma Hurmuzi. Tapi ini mirip-mirip ulama Iran ya kalau nggak salah. Ya, setelah 1500 tahun baru kali ini ada nama Roma Ulama Hurmuzi Iran lagi. kan? Yang kalau setahu saya menulis ulang hadis-hadis gitu kan? Ya, pengarang Hurmuzi kitab maksudnya. Mustalah Hadis namanya Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi. Tidak salah saya. Ngeri ingatan juga saya. nih apa. Saya tos dulu sama Tos. Gus Romi. Selamat sore, Mas Romi. Sore, Apa kabar? sore, Sehat ya? Lebih dari sehat. Ini kita ini sering ngintip-ngintip ini. Wah, Gus Romi ini sepak terjangnya luar biasa. Jadi hari ini Biasa di luar. Kita hari ini diminta ngobrol soal koalisi dan mau kemana sih ini Pak D Jokowi ini? Wah, gitu kan. Kenapa Gus Romi ada di sini? Menurut saya orang yang paling paham soal perjokowian dan percapresan itu ya Gus Romi. Kok bisa? Karena 2014 ada di seberangnya. Ya, Kan bener kan ada tim Prabowo ya. kan. 2019 itu ada di Jokowi. Hari ini P3 konon sudah jelas merapat ke Ganjar kan. Katanya sih bawa Sandi. Kan makin wih, ini hebat betul. Karena Sandi titipannya Jokowi katanya. Ya, jangan-jangan dalam hal ini titipannya Gus Romi gitu. Kita kan nggak tahu. Iya kan, Gus? Ini memang harus disandingkan titipan Jokowi apa titipan Nah, ini kan harus dikelirkan itu. Artinya, apakah P3 memang betul-betul menarget wapres di koalisinya PDIP dan P3 dalam ini Ganjar? Ya. Kalau iya, siapa? P3 itu Sandi atau yang lain? Pertama, sebagai partai politik itu cita-citanya semua punya capres. Target capres. Karena itulah posisi simbolik tertinggi dalam perjuangan berpartai hari ini. Tapi kan kita harus empan papan. Empan papan. Nah, empan papan itu artinya sadar diri. Sadar diri. Berkaca, tapi jangan terlalu lama lihat spion. Supaya nggak nabrak. Kan kalau lihat spion terus Oh iya, nabrak. nabrak. Harus lihatnya ke depan begitu. Itu kalau nyetir sendiri. Kalau disetirin kan enggak. Kalau kiri kanan nggak usah lihat spion kan? Enggak, kalau enggak disupiri, kalau disupiri malah nggak bisa lihat spion kan di belakang. Iya. Ulah. Jadi kita harus sadar diri, kemudian kita lihat ternyata memang kita tidak dalam makom atau derajat yang pantas untuk memiliki capres. Tentu ukurannya kursi. Secara matematis dengan kebutuhan pencalonan 115 kursi di DPR, kalau kita punya separuhnya atau lebih, itu baru pantas kita punya mimpi jadi capres. Itu pun masih dengan syarat kedua. Kita punya tokoh yang elektabilitasnya memungkinkan dengan angka yang membuat 4 besar. Jadi kenapa 4 besar? Karena secara teori kan kalau syarat pengusungan itu 15%, 100 bagi 15 kira-kira kan bukan 120%. 20%. Ya, itu kan 100 bagi 20% itu kan 5 calon. Tapi kan nggak mungkin angka itu sempurna. Jadi maksimum capres di Indonesia dengan konstruksi undang-undang hari ini adalah 4. Maka kalau kita tidak punya capres yang angkanya 4 besar di elektabilitas, forget it. Nah, yang kedua, kita tahu ilmu survei, seseorang itu tidak akan naik melebihi 2% setiap bulan. Itu kalau tidak ada kejadian yang shocking ya, yang dahsyat gitu. Jadi kalau itu alamiah itu naiknya 2% sebulan. 2% sebulan. Jadi memang kita harus berhitung kalau punya 4 besar tapi kemudian terlalu rendah ya, nomor 4-nya terlalu jauh misalnya gitu. Berisiko juga. Ya, berisiko. Itulah kenapa Mas Yogi, Mas Takim
kita akhirnya ya sudah kalau gitu berarti yang paling mungkin kita adalah cawapres. Wapres. Oh. Cawapres. Nah, karena kan nggak mungkin capres. Nah, tentu setelah kita memilih cawapres, kita harus mematchingkan siapa kira-kira capres yang mungkin menerima calon wapres yang akan kita dorong, yang akan kita endorse. Setelah itu, tentu kontestasinya di dalam dan di luar kita bandingkan. Ada nggak di dalam tokoh yang punya elektabilitas sebagai calon wakil presiden? Karena kita tahu persis hari ini dari semua survei tidak ada yang bisa memastikan kemenangan. Karena belum ada yang angkanya bahkan menyamai Pak Jokowi 2014. Jadi semuanya masih di bawah itu. Walhasil cawapres ini harus memiliki elektabilitas yang cukup untuk Agar bisa membuat mendukung ya. support Daya kepada dukung. capres. Ya ada daya dukungnya gitu. Nah, karena itu kan kita kemudian lihat siapa tokoh-tokoh bangsa yang ada. Akhirnya kemudian sebelum kita selesai melihat itu tiba-tiba datanglah namanya Pak Erick Thohir dan Pak Sandi. Sandi. Oh. Saya katakan datang karena memang Ini kira-kira dua orang tajir datang. ya gitu. Bawa gembolan. Tajir Bukan melintir. Pertanyaan datang atau didatangkan? Kenapa kita bilang nggak usah malu-malu ngomong tajir? Pemilu ini 800.000 lebih TPS. Bos. Betul, Saksinya 831.000. pengetahuan. Iya, 831.000. Belum billboard dan sebagainya. Itu berapa? Artinya sangat wajar kalau menurut saya ya, mencari orang-orang, partai politik mencari orang-orang yang tidak hanya punya visi elektabilitas tinggi, tapi juga punya gizi. modalitas. Gitu. Ya. Nah, dan itu dipikirkan oleh P3. Oh sangat terpikir. Karena memang kebutuhan biaya politik di Indonesia itu melebihi daya beli kita sebenarnya. Kalau kita berbicara kemarin Hillary Clinton maju di Pilpres 2016, kebetulan saya di sana melakukan monitoring, election monitoring selama proses pemilu di Amerika Serikat itu, dia 800 juta US dollar hanya untuk kandidasi di Partai Demokrat. Jadi sekitar 12 triliun. Ya. Tapi kemudian ketika dia running, dia habis billion, 1,2 billion US dollar. Jadi kurang lebih 18 triliun. Jadi dia maju dan menang, kalaupun iya waktu itu berarti 20 triliun. Trump agak lebih rendah, tapi kan dia tidak terlalu banyak mengekspos dia punya keuangan sendiri. Karena di sana pengaturannya memang kalau duitnya kantongnya capres atau cawapres itu nggak terlalu perlu dicari-cari kira-kira begitu. Dan pasti orang mudah lah menyembunyikan itu. Nah, jadi angkanya lebih rendah Trump daripada Hillary. Tapi ingat Amerika Serikat itu ekonominya 23,4 kali lipat Indonesia. Kita. Dia 23,4% GDP dunia, Indonesia 1,01% GDP dunia. Berarti Jadi seharusnya Indonesia kalau Hillary Clinton menang dan maju dan menang habis 20 triliun, harusnya Indonesia itu sebenarnya minimal 1/23-nya, nggak sampai 1 T. Harusnya. Kenyataannya tidak, Mas. Kenyataannya tidak. Lebih, Jadi, jauh lebih. Jadi hari ini maju capres itu menurut saya di angka 4 sampai 5 triliun. Tapi belum pernah ada sejarah Untuk menang ya. Sejak pemilihan langsung ya. Capres gagal gila gitu belum pernah ada kan. Belum ada karena itu Kalau caleg kan banyak kan? itu Caleg edan itu gitu. jawabannya cuma satu. Apa? Duitnya orang. Nah, ini jawaban. Saya akan mendalami. Bukan duitnya orang sendiri. itu ada satu dari pribadi, si individu itu, atau sumbangan. Duit orang itu sumbangan kan? Sumbangan. Artinya kenapa tadi capres yang gagal nggak gila? Iya. Ini, Karena duit ini saya orang. menganalogikan kenapa? Karena berita kan banyak. Iya. Caleg-caleg di semua Iya. tingkatan gila Iya. kan karena Iya. stres kan. Iya. Tapi Habis belum itu. pernah ada capres gagal gila gitu kan. Nggak ada. Ya karena duit orang. Kan? Duit orang. Artinya ada sumbangan. Ada sumbangan. Dan tahun ini kira-kira tahun 2024 sumbangannya Enggak, ini akan balik ugal-ugalan. kali dulu Mas, balik ke soal Sandi sama Erick Thohir dulu nih, yang perdebatannya belum kelar, datang atau didatangkan. Sudah pasti Sandi. Datang, tapi pasti kan ada yang menyuruh datang atau mengundang datang. Nah, saya ingin tanya menyuruh datang dulu nih. Ya, yang pasti kami tidak mengundang. Oh. Ya, kami tidak mengundang, artinya kami tidak mengundang secara spesifik Pak Sandi, datanglah, Pak Erick, datanglah, tidak. Tetapi kami membuka kepada semua buka orang. pintu. Jadi sebenarnya ya surat terbuka siapapun kader terbaik bangsa yang merasa sehati dengan P3 silahkan mendatangi kami, kira-kira begitu. Oh, dan yang sudah duduk di kursinya P3 maksudnya. Itu Sandi dong? Belum. Oh, selama ini udah di stempel media buat Sandi dari P3. Ya, ini termasuk over interpretasi. Oh.
Itu rada nggak lucu tapi ya cocok ya. Ini pesennya untuk Sandi sebenarnya. Bukan untuk kami. Untuk Sandi. Tadi langsung loh dari Gus Romi. Iya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Tahu kan. Selama ini asumsi kita dengan narasi yang disampaikan Sandi, oke, dia sudah firm dengan P3. Iya. Ternyata belum. Bahkan masuk teras saja belum. Baru dipager. Sudah sih kalau masuk teras. Sudah masuk teras. Mas Sandi sudah masuk. Cuma belum duduk di kursi tamu. Tapi kan teras itu bukan masuk rumah kan? Inilah. Nah, kalau begitu masih ada kesempatan satu lagi. Pak Erik. Ya. Pak Erik sudah sampai mana? Atau baru telepon atau? Enggak, sebenarnya berdua ini kan menyampaikan kepada kami, bahkan Pak Erik pada waktu itu mengajak saya makan siang dan beliau menyampaikan di endorse oleh Presiden untuk melakukan pendekatan kepada sejumlah partai politik Islam. Ya, ini spesifik, sejumlah partai politik Islam. Bahkan saya tanya, partai politik Islam mana? Semuanya. Empat-empatnya. Karena waktu itu kan juga belum ke Anies, PKS. Ketika saya ditemui oleh Pak Erik. Ya, dengan bahasa yang kurang lebih sama, Pak Sandi menyampaikan kepada Pak Ketua Umum kami. Dan kemudian dalam kesempatan lain juga menyampaikan dengan merasa saya. titipan. Ya, dan ini kemudian bergulir. Karena kan kita cross check kepada Pak Jokowi kan, ini benar apa enggak gitu kan? Karena hari gini kan banyak orang ngaku-ngaku. Nah, perlu kita cross check. Nah, setelah kita cross check, ya Mas kasih kesempatan yang sama. Akhirnya kita buka kesempatan yang sama kepada Pak Erik maupun Pak Sandi, dan keduanya mulai bergerilya keliling ke basis-basis P3, turun di sejumlah acara yang kita gelar. Pak Erik turun di Bogor, turun mereka di Cilegon. belajar tahlil juga atau belajar belum sampai ke situ, belum. Belum. Baru dikenalkan. Baru kenalan dengan basis-basis kita. Tetapi memang di sini Pak Sandi lebih memiliki jam terbang. Sehingga memang Pak Sandi lebih rajin. Ini tersirat ini. Iya. Kalau Sandi lebih unggul lah daripada. Iya, lebih memiliki jam terbang, dia lebih unggul, dia lebih penetratif, dia lebih akomodatif. Lebih lincah lah. Ya, lebih akomodatif dalam artian begini. Pak Erik tuh memang acara-acara besar gitu. Pak Sandi itu ibaratnya 50 orang aja datang. Lebih luas. Lebih luas gitu. Tapi memang di harta kekayaannya juga tinggian Pak Sandi sih. Aset korporasinya itu kalau Pak Erick Thohir itu 2 triliun, kalau Sandi 12 triliun. Iya, cuman nggak termasuk Pak Boy Thohir itu pasti. Jadi yang muncul kan ada hubungan persaudaraan. Iya, betul. Nah, maksud saya, apakah itu ada korelasinya dengan kelincahannya Pak Sandi gitu? Sandi boleh lincah, tapi foto paling banyak ET ya. Iya. ATM. Tapi Mas, singkatnya kira-kira sekarang sampai hari ini lah kira-kira dalam pergerakannya. Nah, tentu di dalam pergerakan itu kemudian kita melakukan evaluasi dan berujung kemarin di Rapimnas ternyata malah bukan hanya 2 orang itu yang disampaikan oleh Ketua DPW, ini kan lebih ruwet lagi begitu. Memang kalau permintaan tinggi itu harga harus dinaikin. Itu rumusnya itu. Jangan cuma 2 kursinya digedein karena permintaan tinggi gitu. Kemudian berbasis kearifan lokal, banyak ketua Dewan Pimpinan Wilayah kita menyampaikan nama-nama sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Contoh misalnya Ketua DPW P3 Jawa Timur, karena dia juga di samping Ketua DPW P3 Bupati Jombang itu Bu Munjidah, juga Ketua Cabang Muslimat NU Jawa Timur. Cabang Muslimat NU Jombang. Sehingga kemudian mengusulkan Bu Khofifah, kan ketua umumnya di Muslimah. Itu sekedar contoh. Ada nama-nama lain. Nah, karena begitu banyak nama yang masuk kemarin di Rapimnas, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat Partai memutuskan kalau gitu kita tidak memfinalisasi dulu, kita berkomunikasi dulu dengan semua pihak, termasuk menyampaikan apakah memang betul-betul berminat. Yang kedua, kalau sudah berminat, apakah betul-betul sanggup. Yang ketiga, apa komitmen ke Partai Persatuan Pembangunan. Nah, itu kira-kira perlu berapa lama? Ya, ini alamiah ya. Sekarang ini kan saya berkomunikasi dengan siapa-siapa, nanti yang lain berkomunikasi dengan siapa-siapa begitu. Nah, ini sedang berjalan prosesnya. Tentu yang paling depan di dalam melakukan penetrasi dan holding tiketnya P3 ya tetap Pak Sandi. Tetap Pak Sandi. Tetap Pak Sandi. Artinya komunikasi politik yang lebih intens, kemudian karena beliau kan lebih banyak kenal dengan semua orang di DPP dibanding dengan calon-calon lain ya. Artinya calon-calon lain mungkin kenalnya ketua umum atau saya, karena mungkin sebelumnya juga sudah banyak beredar ketika menjadi ketua umum.
Tetapi kalau Pak Sandi kan dengan sekjen kenal, dengan bendahara umum kenal, dengan banyak gitu loh sudah. Ada karena sudah berkali-kali sudah gitu pernah kan. berkali-kali ya. Nah, karena itu memang kami menghormati karena komunikasi dengan Pak Sandi juga. Kemarin pun masih WA-an karena beredar di grup-grup NU, Pak Sandi pengurus Muhammadiyah ini. Padahal ini pasangannya harusnya Pak Ganjar ini NU. NU ini tiketnya kan sudah dipegang Pak Erik. Karena Pak Erik sudah jadi anggota Banser, sudah jadi ketua panitia sahabat NU, dan ketika diwawancara pun Gus Ipul, Gus Yakut sebagai fungsionaris pengurus besar NU semua bukan mensuratkan. Oh ya sudah. Iya kan, karena Gus Ipul sudah langsung deklar bahwa Pak Erick Thohir tunggal. Gus Yakut sebelum Lebaran tunggal Pak Erick Thohir. Ini baru ini. Ya, setelah Lebaran 4 orang. Saya nggak tahu selama Lebaran apakah ada halal bihalal. saya kira halal bihalal efek ini. Gus Yakut juga meniru P3 yang tadinya menurut ke Sandi sekarang dibuka lagi. Iya. Ketika mungkin menyebut satu nama, berita keluar langsung ditelepon. Kita halal bihalal dulu. Setelah halal bihalal jadi 4 namanya gitu. Jadi di PBNU pun saya melihat ada semacam proses untuk melakukan seleksi di dalam. Dan itu yang dinamikanya ke depan pasti akan ada. Nah, kami ketika kemarin akhirnya mengambil keputusan ya sudah kita menyodorkan calon wakil presiden, tentu kita juga melihat bahwa P3 dengan partai mana yang sebenarnya paling cocok. Ketika kita melakukan kerjasama politik atau katakanlah dijuduli koalisi. Nah, kita lihat 3 nama teratas hari ini capres adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Nah, tentu kita lihat apakah Pak Anies dalam posisi melamar kami atau merasa perlu dengan P3, ternyata komunikasinya selama ini relatif tidak ada. Dengan ketua umum juga tidak ada gitu. Oke, artinya dari situ kita kan menjadi tidak ada alasan untuk melirik gitu. Meskipun coret dari list lah istilahnya. Ya tentu 1-2 kader kami ada yang simpatik dengan Mas Anies pastilah. Itu saya mau tanya. Pasti. Saya dapat informasi di sebagian kantong-kantong P3, sebagian bukan sebagian besar lah, terlalu berlebihan. Banyak yang mengeluh-elukan Mas Anies. Karena memang ketika ketua umum sebelumnya Pak Harso itu target pertama itu saat itu berdasarkan bacaan Pak Harso itu Mas Anies. Ya. Gitu. Oh gitu. Itulah kenapa kemudian Pak Harso sempat meng-hire EF Saifullah Fatah. Polmark. Sementara EF Saifullah Fatah melalui Polmark itu kan konsultan politiknya Mas Anies kan. Artinya separuh kakinya Pak EF itu di Mas Anies. Gitu. Artinya pernah di satu masa periode kepengurusan P3 pernah condong ke Anies. Lah saya kan bulan Februari 2022 peringatan Harlah P3 di Jogja yang diadakan DPW DIY mendampingi Mas Anies. Atas ya tentu semua kan perintah ketua umum kan. Iya, ketua umum. Gitu. Jadi saat itu memang selama 1 tahun lebih ada dalam tanda petik perataan untuk dipahamkan bahwa ini sebaiknya Anies, sebaiknya dan seterusnya itu yang jadi keliling awalnya itu yang keliling Kang EF. Yang keliling Kang EF. Gitu. Ini terjawab sambil nih, Gus. Survei, istilahnya bedah dapil kita. Kang EF perdapil turun pada waktu itu, tapi sambil menyampaikan memang yang cocok itu figurnya Mas Anies dan seterusnya. Saya sempat dapat informasi itu, Mas, karena orang Polmark juga yang ngomong gitu loh bahwa P3 kalau mau selamat di 2024 itu bahasanya Kang EF. Itu harus Anies. Ya, Karena Anies lah yang bisa mengembalikan konstituen P3 yang lari ketika P3 berkoalisi dengan merah bahasanya dengan PDI gitu loh. Seperti itu. Belajar dari kasus 2019 ya, seperti itu. Benar seperti itu berarti. Betul. Kalimat itu persis. Berarti soheh. Nah, gitu. Cocok tadi rawi hadis. Iya, sanadnya jelas. Iya, sanadnya jelas ya kan enggak dhaif lah ya. Iya, enggak. Karena ini yang pertanyaan dari Gus Takim ini benar. Artinya menjawab. Oh iya. Sudah diperhitungkan, ternyata bukan natural muncul begitu saja, tapi memang sudah pernah disosialisasikan. Ada perataan lah, kalau istilah saya perataan. Dan kalau hari ini muncul itu berarti sisa-sisa perataan waktu itu. Ya, gitu ya, oke. Residual. Ya. Jadi berarti sekarang tugasnya Mas Sandi meratakan kembali. Tugas kami, pengurus DPP. Ya, artinya kan perlu untuk ke sana itu ya, kan untuk perlu meluruskan, untuk meluruskan itu, sehingga
tadi ya, evaluasinya pertama Mas Anies. Ya. Setelah itu kemudian Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo itu cukup intens, apalagi memiliki latar belakang sama dengan Pak Mardiono. Pak Mardiono itu kan dulu tentara, sampai dengan pangkat kapten. Ya. Jadi dengan Pak Mardiono ya tentara itu kan selamanya esprit corps-nya ada gitu. Udahlah Pak Mar sama kita gitu. Oh sudah sempat. Oh ya, ya saya pastikan ya. Dan Pak Mar juga, ya jenderal nanti kita tengok lah seperti apa. Apapun manggilnya harus jenderal. Kenyataannya kan bintang 3. Ya. Nah di dalam perjalanan kemudian kita evaluasi lagi PDI Perjuangan memiliki Ganjar, tapi Mas Ganjar ini dicalonkan enggak? Kan masalahnya itu. Kita berkomunikasi dengan Mas Ganjar jauh sebelum pencalonan bulan Oktober. Setelah Pak Mar terpilih itu kita berkomunikasi dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar juga saya nggak bisa memberikan jawaban apa-apa karena saya kader PDI Perjuangan dan menunggu penugasan partai. Tapi kalau kemudian di P3 ada yang berminat ke Mas Ganjar gimana? Saya tidak akan menerima penyampaian itu secara resmi karena sebagai kader partai saya menunggu perintah gitu. Nah, jadi menurut saya pakem lah, pakem di situ. Remnya maksudnya pakem. Gitu. Pakem tuh kata lain nggak berani melawan. Ya, pakem lah, pakem. Artinya kader sejati. Ya. Akhirnya kita gelar musyawarah kerja wilayah untuk melakukan penyerapan aspirasi. Sampai dengan bulan puasa kemarin memang baru 16 provinsi yang mengusulkan Mas Ganjar. Ada 3 provinsi 2 mengusulkan Mas Anies, 1 mengusulkan Pak Sandi. DPW Gorontalo. Sebagai capres ya? Tapi mayoritas masih Ganjar. Ini baru 19 kan? Baru 19. Dari 34. Nah lantas tentu harapan kita kemarin akan dilanjutkan setelah puasa itu. Nah setelah puasa kita lanjutkan musyawarah kerja wilayah untuk melakukan penyerapan aspirasi. Ternyata PDIP kemudian keburu mengumumkan. Keburu mengumumkan, langsung kita sikapi. Dan kemarin mukerwil itu asumsinya kan PDIP belum tahu nih mau mengumumkan siapa. Meskipun kita sebagai politisi tentu mendapat bocoran ya. Ini Mbak Puan diberi tenggat sampai 30 September. Naik-naik kalau angkanya tidak mencapai 5%, maka kemudian tidak berangkat. Ternyata dari 30 September di-extend lagi menjadi 31 Desember. Nggak naik juga sampai dengan target tertentu, sehingga kemudian secara realistis Bu Mega mengambil kecenderungan ke Ganjar pada waktu itu, masih kecenderungan. Tapi kita kemudian menangkap bahwa tidak ada lagi konfrontasi antara Mas Ganjar dengan kader-kader PDI Perjuangan atau fungsionaris. Nggak ada lagi Dewan Jenderal versus Dewan Kopral. Tidak ada lagi celeng versus apa kemarin itu. Ada kancil, ada apalah segala macam itu. Nggak ada. Oh kita kemudian, ini berarti sudah clear. Nah, karena tidak ada konfrontasi lagi. Nah, maka kita tinggal menunggu ini kapan dicalonkan. Nah, sebelum pencalonan Mas Ganjar kurang seminggu kita dapat informasi kayaknya sebelum Lebaran ini. Nah, itu sudah kita bicarakan terbatas ya, saya dengan Pak Mar dengan beberapa. Gimana sikap kita? Coba deh kita tunggu dulu gerakan apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Memang cukup mengejutkan, ternyata kemudian diumumkan hari Jumat dan itu H-1 Lebaran. Saya telepon-teleponan dengan Pak Mardiono, dengan yang lain juga. Kita halal bihalal aja dulu Mas. Gitu. Itu hari Minggu setelah Lebaran ya, sorenya. Terus Pak Mar, Mas kalau sekalian rapat pengurus harian gimana? Menyikapi semua ini. Gimana lebaran-lebaran begini? Ya enggak apa-apa Mas. Itu siang. Sorenya saya bilang, Mas sekalian aja rapat pimpinan majelis. Hadir semuanya, kita gas sekalian, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Mas, bismillah aja. Kenapa kemudian evaluasinya jatuh kepada Mas Ganjar? Di atas semua perbedaan, politik itu kan pertemanan. Ya, mau Mas Takim ini di mana saja, Mas Yogi di mana saja kan tetap teman-teman. Teman ya. Nah, karena teman itu selamanya. Itu bagaimana ceritanya? Langsung diumumkan mendukung Ganjar Pranowo gitu. Dan pertanyaannya gini Mas, yang masih agak mengganjal gitu. Kenapa P3 ini kayak terkesan buru-buru gitu loh. Buru-buru nih, PDI udah deklarasi, yuk kita buru-buru yuk. Menentukan sikap untuk dukung misalnya. Karena saya konsisten mengatakan P3 ingin menjadi pemegang saham seri A. Ini yang pertama lah. Yang pertama gitu. Karena itu
political gain-nya paling tinggi itu. Artinya kalau sama dengan bursa gitu. Kalau pemegang saham utama itu harga nilai sahamnya itu lebih Lebih mahal. Pertanyaan ini muncul karena kan P3 masih terikat dalam tanda kutip ya Mas, kontrak Dengan dengan KIB. KIB kan. Iya. Dan KIB kan belum menentukan sikap siapa yang akan diusung gitu. Ramadan itu di luar pantauan media yang hanya sekali menangkap, ada pertemuan ketua-ketua umum KIB itu 4 kali. Oke. Yang kepotret hanya 1 kali. Nah, di situ sebenarnya Pak Mardiono sudah menyampaikan beberapa kali ke Pak Erlangga juga, Pak Ketum kita ini mau kemana? Kita ini koalisi paling pertama berdiri 12 Mei 2022. Oh, artinya Pak Mardiono sempat menyampaikan di KIB bahwa mau kemana ini. Iya. Artinya itu kan menunjukkan bahwa ini nggak sabar, ini nggak jelas lah mau ngomong gitu kan ya. Kira-kira. Memang yang mendirikan waktu itu Pak Soeharto, ya. Tetapi kan Pak Mar koordinator dari P3 saat itu. Jadi ketika kemudian nggak bergerak kemana-mana, Pak Mar juga resah. Mempertanyakan kan? Karena buat P3 yang hari ini bukan merupakan partai besar, itu kalau telat itu kan maknanya kurang, Mas. Betul. Atau lebih kasar lagi, Bergennya. ya nggak ada artinya lah kira-kira kalau kita terlambat. Sehingga memang momentum itu menjadi sangat penting. Waktu itu apa responnya Pak Erlangga ketika ada kegundahan Pertanyaan dari seorang dari Pak Mar? Saya Ini kita tidak mau tahu kemana? persisnya ya, tetapi bahwa yang pasti tidak terjawab. Tidak terjawab. Sehingga kemudian ketika kita mau ngambil keputusan, pertanyaan pertama saya ke Pak Mar adalah, Mas ini nggak masalah dengan teman-teman KIB, nanti kita kasih tahu Mas. Dan itu yang terjadi sepanjang Senin, Selasa, kita Rapimnas selesai sampai Selasa malam, Pak Mar kemudian menelpon kepada Pak Erlangga, kepada Pak Zul. Oh izin lah ya Izin, kira-kira ya. Menyampaikan Masih tahu lah, ini bukan hasil izin. Rapimnasnya begini, kami mau umumkan besok. Itu sempat minta supaya Pak Zul, Pak Erlangga, nantilah kita bareng-bareng lah. Tapi nggak mungkin lagi ditunda karena Rapimnasnya sudah selesai. Oh, waktu itu mereka udah sempat ngomong kayak gitu. Sudah. Menurut Pak Mar sudah. Pak Zul yang disampaikan kepada saya. Kita bareng-bareng lah gitu. Bareng para dukung Ganjar atau gimana maksudnya? Ya kira-kira begitu maunya gitu. Tetapi kemudian Pak Mar menjawab, ya kalau memang begitu, saya minta jawaban juga. Kapan? Oke. Itu. Dan ada nggak kepastian untuk dukungan kita ini sama? Nggak dijawab juga. Gitu. Artinya nggak muncul jawaban itu apakah oke 3 hari lagi, oke seminggu lagi gitu. Oke kita sama-sama ke Ganjar. Tidak muncul jawaban itu. Kalau alasannya tadi P3 ingin punya saham yang premium, oke lah masuk akal. Ingin pertama karena menyadari posisi P3 dan sebagainya. Tapi kan pasti ada alasan yang lebih filosofis. Kenapa? Karena satu, pernah dikerjakan oleh ketua umum yang lama dengan calon yang lain, yaitu Teddy Anies. Kan pasti sudah berpikirkan dampaknya. Yang kedua, pasti juga kan pasti harus ada alasan yang lebih substansif. Misalnya ya karena sejarahnya P3 dan PDI Perjuangan itu menggabungkan antara nasionalis dengan religius kalau misalnya, alasan atau kemudian kita mendukung justru dengan berbasis sekian banyak evaluasi, ya sudah memang kita ini jodohnya sama PDI Perjuangan. Karena begini, P3 ini kan reinkarnasi NU. Artinya ketika NU waktu itu melebur menjadi partai, itu kan ya namanya Partai Persatuan Pembangunan. Itulah kenapa Ketua Umum PBNU almarhum Idham Khalid adalah Presiden P3 waktu itu. Nah, yang kedua, sejarah lama NU selama Orla itu kan selalu bersama dengan PNI. Which is reinkarnasi PNI adalah PDI kemudian PDI Perjuangan, reinkarnasi reinkarnasi NU adalah P3, begitu. Sehingga kemudian ini patron lama. Kalau Caimin dengar gimana nih? Enggak, ini kan Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama-sama PKB kan? Iya, PKB. semuanya P. kan? Iya. Enggak, ini kan historisnya. Historisnya. Tapi waktu bahwa kami punya adik ya. Tapi anak sulung NU itu P3 gitu loh. Jadi kalaupun berbagi nggak ada masalah. PKB adiknya P3. Ya, Adik. Iya. Sama-sama PKB sih Mas. PKB. Jadi kembali lagi kepada situasi tadi, analisis filosofis historisnya begitu. Terus kemudian analisis Tapi dari PD secara Perjuangan emosional. masih syarat lain. Oh enggak. Emosionalnya itu mahar kemudian atau apapun nggak ada. enggak ada. Komitmen berapa persen gitu? Wah enggak lah. Menanggung biaya itu kan? Enggak. Serius, Mas? Serius. Atau Sangat mungkin serius. Belum kali Mas. Sangat serius. Belum kali. Karena begini, pola Bu Mega, pola komunikasi politik Bu Mega itu bukan pola transaksional yang selama ini kami pahami. Ibaratnya itu getih sih. Oke. Nah gitu loh. Berdarah dulu. Darah-darah dulu. Gitu. Nah, baru kita berbicara tentang setelah mendapatkan kue, P3 udah berdarah-darah. ya, mari kita makan bersama gitu. Oh gitu. Tapi saya
kok agak nggak masuk akal. Itu ada di artinya 831.000 TPS. Iya, iya. Kan perlu uang Oh iya, untuk pasti. nanti. Pasti. PDP Itu mungkin nggak menculi catatan. pembicaraan itu mungkin akan terjadi kalau P3 sudah menyodorkan cawapres yang akan disandingkan sama Ganjar. Saya kira di antaranya itu ya. Oh, akan ada Tapi ya. tadi analisis filosofis, historis, Ya, emosional, itu oke lah, kedekatan kita dengan Mas Ganjar, latar belakang mertuanya adalah seorang Iya, ketua P3 dan kakak iparnya masih pengurus DPP, Rumahnya dijadikan DPP P3, rumahnya kantor kantor P3. Banyak lah gitu. Nah, itu tadi di atas segala perbedaan politik adalah pertemanan. Nah, dasar itu kan kemudian kita ya wis Mas Ganjar aja karena toh sudah dideklarasikan. Sudah PDIP dan P3. Menurut Gus Romi masih perlu partai lain nggak untuk Sangat. Nah, Masih. seperti apa partainya? Karena kalau dari Spektrum syaratnya udah Indonesia itu kan nasionalisme religius Ya. dan P3 itu NU, tetapi ada ormas besar lain di di Republik ini yang memang juga perlu kita dengar dan Ya. sangat perlu kita dengar. Siapa itu kira-kira? Kalau Namanya boleh menyebut. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Ormasnya kan selain NU kan Ya, Muhammadiyah. Inilah dua ormas yang menopang berdirinya Republik Indonesia. Ya tidak mengecilkan ormas yang lain. Ya. Ada ormas lain yang lahir sebelum itu tapi kan memang Jadi, tidak sebesar dua ormas ini. Maksudnya yang akan bergabung tanggal 14 Mei itu PAN. Setelah 14 Mei. Setelah 14 Mei itu PAN. Gimana? Tentu ini haknya PAN untuk menyampaikan, bukan hak saya. Tapi perjalanan obrolannya gimana kira-kira kalau dengan PAN? Perjalanan Ya, yang sampai paling banyak ngobrol tentu Mas Hasto dan Ya. rekan-rekan PDI Perjuangan ya. Kalau kami kan melalui komunikasi ketua umum dengan ketua umum di KIB itu kan kita saling mengupdate. Kalau pada akhirnya kita nanti bercerai, Bubar lah gitu. ya datang tanpa punggung pulang, datang tanpa muka pulang tanpa punggung. Jadi ini pun sama gitu. Jadi kita nanti ya mengakhiri kalau memang harus berbeda gitu. Oke. Tapi kalau sama ya nggak masalah. Oke. Akan berlanjut KIB ini plus PDI Perjuangan. Selain PAN apa yang diharapkan? Ini kan kita asumsikan PD Perjuangan dan P3 sudah jadi satu nih Ya. untuk kemenangan Ya. Ganjar kira-kira. Ya. Menurut saya pasti instrumennya juga sama nih, Ya. sinyal udah sama. Ya. Partai mana selain PAN yang ditarget? Kalau PAN ini harapannya lebih karena memang ketua umumnya sudah menyampaikan di Rakornas PAN di Semarang, Ganjar Erik. Nah itu problemnya, pertanyaannya. Mereka lebih condong ke Erik. Ya. Sementara P3 kabarnya lebih Ya condong nggak ke apa-apa, Sandi. memang nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Kalau sama, yang penting kita doanya- nggak perlu podcast. Gus, yang penting doa. Ya. Yang penting doanya sama kan? Doanya sama. Doanya sama. Dana operasional awal. Nah, itu yang paling penting. Iya kan paling Kita nggak cuma butuh awal saja. Iya. Dana operasional awal kan cuma doa ya. Iya. Tapi roda. Itu. Kalau orang Purbalingga bilangnya wangsit. Wangsit. Iya, uang disit. Uang disit. Nah, ini konkret. Tadi kan kita di Demak sudah bicara bahwa pemilu ini bahkan dibandingkan dengan pemilu Amerika Serikat, pemilu ini di kita aja kan ratusan lah, hampir Triliun. Artinya memang kebutuhannya ada di lapangan. Ya. Kan? Nah, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang realistis dibicarakan gitu. Maka kemudian ketika kita membedah sosok cawapres yang nantinya juga akan kita sodorkan ke koalisi ini atau kerjasama politik ini, ada 4 yang kita pertimbangkan. Pertama adalah modal sosial. Oke. Jadi tadi rekam jejak, akseptabilitas dan elektabilitas. Karena ini penting untuk nyumbang tambahan keterpilihan. Yang kedua itu modal politik. Siapa nih di antara sekian banyak publik figur ini yang paling banyak diusulkan oleh partai atau paling banyak diterima oleh partai, gitu. Kan mungkin ada publik figur yang bawa hanya satu partai, ada publik figur dibawa 2 partai, ada yang dibawa semua partai, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah modal jaringan. Ya, karena apapun kita berbicara kebutuhan pemenangan, bukan hanya lewat jaringan partai politik, tapi juga barangkali dia ketua umum ormas, barangkali dia punya fans club yang selama ini sudah dia pelihara, PSI gitu. ini Barangkali ini mengarahnya. dia punya apapun begitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ya modal logistik. Ya, karena Itu kan konkret, ya? saya selalu katakan ini pertarungan nggak pakai daun, bos. Iya, iya. Kan gitu kan? Pakai mata uang ya. Iya, kecuali daun lontar. Kalau pakai Soalnya daun dia isinya juga, mantra. kalau pakai daun dia juga nyapres aja. Iya. Daunnya banyak di rumah tuh. Jadi Iya. itu. Jadi 4 ini yang kita kemudian pertimbangkan. Tentu masing-masing bobotnya ada. Iya. Kalau dari 4 persyaratan itu mana yang paling possible Mas Romi antara Erik dan Sandi?
Empat-empatnya memenuhi syarat sih menurut saya kepada di kedua orang itu ya. Ya, artinya 4 syarat itu semuanya memenuhi di kedua orang itu. Iya, tapi kan bedanya Tapi modal politiknya nanti yang akan menentukan. Kenapa kita berdua ini bertanya seperti ini? Bagaimana P3 condong ke Erik atau ke Sandi? Karena ada statement Sandi yang baru ini, saya kangen dengan dengan PKS. nggak ingin berjuang bersama. Lah, gitu. Rasanya Saya gitu. pikir-pikir, jangan-jangan sudah geser gitu. Ada yang nggak deal. Ada yang nggak deal. Dan kemudian Sandi membaca kayaknya lebih condong ke Erik, lebih baik saya geser ke PKS, siapa tahu jadi wakilnya Anies. Kalau teman-teman itu mengikuti sejarah kepemimpinan DKI Jakarta di bawah Anies Sandi, ya paling tidak pembicaraan saya dengan Pak Sandi atau rekan-rekan juga, itu sepertinya duet Anies Sandi itu kecil kemungkinannya. Saya tidak boleh mengatakan tidak mungkin, karena dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tapi kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena kemarin muncul urusan utang piutang yang belum selesai. Oh iya. Itu menurut saya Luka yang belum nggak akan kering ya. Kering atau tidak ya tergantung obatnya. Tergantung obatnya. Saya pikir tergantung di mana apoteknya. Ya, tergantung obatnya gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kan pada waktu itu memang ada kesepakatan portofolio ekonomi dipegang Pak Sandi, dan itu tidak terjadi. Jadi memang sejarah duetnya tidak terlalu Mas Romi bilang sebenarnya dua orang ini nggak deket-deket amat. Ya, nggak bagus-bagus amat hubungannya. Saya tidak tahu kalau bagus atau tidak, tapi realitas yang kita terima kan itu. Sehingga memang agak sulit. Nah, sehingga ketika membaca Pak Sandi hari ini kangen berjuang bersama PKS. Itu semestinya dibaca terbalik. Jadi ada keinginan Pak Sandi untuk menggandeng PKS supaya menambah modal politik tadi membunyikan kepada Pak Ganjar. Nah, gitu dong. Membacanya harus begitu. Itu bacaan. Kalau baca kan bisa dari mana aja. Betul. Nah, kita ingin tahu adalah di dalam pembicaraannya. Sudah ada belum tersirat dari Sandi bahwa tunggu ya P3 saya mau bawa PKS supaya enggak sampai seperti itu. penugasan dari P3 ya, kita belum bisa nugasi karena belum punya KTA. Kami sempat membaca seperti itu, Gus, bahwa ini akan bawa apa? Karena info kasarnya begini. Sudah di DP PKS sama Sandi. Tapi kan rasanya terlalu berlebihan kalau itu. Tapi ada problem Mas. Nggak tahu nih Mas Romi mungkin kalau bisa dengan Mas Anies kayaknya sudah, karena sudah kasih deklarasi kan. Tapi kalau dengan Pak Sandi kan belum. Gitu. Belum. Dan kemudian apapun mereka kan masih terikat di 3 anggota koalisi itu. Kan itu di perubahan itu kan kalau menurut tiganya ya belum ada yang pasti karena memang belum pernah berdeklarasi. Namanya perubahan kan bisa berubah setiap saat. Bener ya? Bener kan? Apa kecurigaan kita? Koalisi berubah-ubah itu. Kalau ada Pak Zulkifli. Bahkan kita sempat menyebut di episode awal itu namanya koalisi perubahan. Ini jangan dibaca serius-serius ya. Iya. Nanti teman-teman koalisi perubahan marah ini. Tapi gini Mas, bolak-balik kan PDI sering kita tanya. Ketika mereka selalu bilang kita bisa dan akan berkoalisi dengan siapapun, kecuali Demokrat dan PKS. Nah, bisa apa mungkin misalnya kalau katakanlah Mas Sandi ini berhasil bawa PKS ikut dukung Ganjar, PDI akan terbuka untuk menerima PKS untuk menjadi jujur bagian saja dari koalisi. ketika kami, saya dan Pak Ketum ya bicara dengan Mas Ganjar beberapa waktu yang lalu itu. Kita kan berdiskusi yang lebih berbobot ya. Kita menyampaikan kepada Mas Ganjar itu apa Mas visi kepemimpinan nasional sampean ke depan. Beliau menyampaikan menurut saya cukup menarik. 3 hal Mas Romi, 3 hal Pak Mardiono. 1, ada kontinuitas. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dan itu bagus, saya lanjutkan. Yang kedua ada komplementasi. Ada pelengkapan. Yang kurang-kurang dan kemarin waktu pidato setelah diputuskan di deklarasi itu Pak Ganjar sempat menyebut optimalisasi riset, kemudian pengembangan sumber daya manusia yang memang kita tahu di zaman Pak Jokowi memang fokusnya kan lebih ke infrastruktur ya, hard core development gitu. Nah itu, yang kedua komplementasi. Ada yang ketiga ini yang paling penting kata beliau itu. Saya letakkan terakhir karena ini yang paling panjang pembahasannya. Apa Mas? Rekonsiliasi. Jadi tidak boleh lagi Mas ada Kadrun versus Cepong ke depan. Dan ini ada 2 Mas. Apa Mas? 1, rekonsiliasi institusi. Yang kedua rekonsiliasi personal.
institusinya, pantasnya itu, idealnya itu ada partainya kadrun yang ikut ngusung saya. Nah, gitu loh. masuk ini berarti. Sehingga itu mengakhiri semua. Karena kan ini kan aktornya kan di bawah itu semua. Di bawah partai-partai yang kemudian Partainya selama ini kadrun alirannya yang masih bertahan itu. kan ikut saya. Gitu. PAN kan dulu partai kadrun dulu kan. Tapi kan sudah tercebongkan ketika bergabung tahun 2019 gitu loh. Jadi sudah tidak murni lagi kekadrunannya, itu sudah berkurang kadarnya gitu. Itu kan maunya Ganjar Mas. Tapi Lah ya. kalau maunya Ibu Ada yang personifikasi tadi ya di lain institusi ada personifikasi, ada personal. Apa Mas? Rekonsiliasi personal itu ya idealnya ada ikon kadrun yang menjadi wakil saya. Supaya itu mengakhiri. Supaya kemudian iya, mengakhiri seluruh pertarungan ini. Wakil itu Terus bukan saya, cawapres? ya karena Mas Ganjar kan sudah capres. Nah, tentu dari pembicaraan ini, siapa Mas yang seperti itu? Ya idealnya itu ya kan mbahnya ikonnya kadrun ya Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo juga sudah turun ke kadrunannya karena bergabung sejak awal di 2019. bisa ngomongnya nggak tercebonisasi. Miliaran Prabowo nggak berani. Oh, enggak, itu cuma lupa aja di versi. Ya. Gus, ini kenapa kemudian sampai seorang JK aja mengatakan udahlah Jokowi jangan cawe-cawe, belajarlah dari SBY dan sebagainya. Ini apa ya? Kan ini sudah tinggal Liga Wapres sebetulnya kan? Ya, Liga Wapres. Iya kan? Betul, Nah, betul. Sebagai orang yang pernah ditanya siapa wakil saya, Gus Romi, kalau nggak salah waktu nanya, Ya. Kiai Ma'ruf kan sempat Betul, nanya kan? betul, Iya betul, kan? betul, Nah, betul. Ini faktornya apa sih? Saya jadi terpengaruh juga. Iya, benar juga ya kenapa Jokowi harus repot-repot itu. Apakah karena dalam sepanjang sejarah ini ada proyek IKN yang secara sepanjang sejarah Indonesia ini biayanya paling besar kemudian Ya. Jokowi mengambil atensi atau ada faktor lain? Yang paling pasti menurut saya Pak Jokowi membutuhkan kontinuitas dari semua mega monumen yang sedang dikerjakan dan belum selesai. Iya. Karena eksperimen itu terlalu mahal untuk tidak dilanjutkan. Artinya terlalu mahal untuk bangsa ini. Iya. Bayangkan kalau kemudian presiden berikut kemudian mengambil keputusan, IKN cut loss. Ya. Sudah 120 triliun APBN yang dihabiskan dari kantong Terus pemerintah, jadi proyek mangkrak. pajak rakyat dilempar ke sana, tiba-tiba presidennya menetapkan itu sebagai monumen nasional. Tidak dilanjutkan. Ibu kotanya tetap di sini. Itu kan luar biasa, Mas. Terus kemudian memutuskan sejumlah proyek yang masih berjalan multi years tidak dilanjutkan. Dan Gitu. dari 3 capres itu, asumsikan 3 lah. Ya. Yang paling dikhawatirkan oleh Pak Jokowi tidak melanjutkan adalah Anies gitu. Narasi yang dikembangkan begitu. Oh. Ini kan masalah trust yang kemudian tidak terbangun karena narasi yang dikembangkan memang berhadapan terus kan begitu. Kan memang demikian yang disampaikan. Saya pernah mendengar langsung waktu Mas Anies menyampaikan di depan kader-kader P3 tahun 22 itu Waktu Februari masih itu. di Memang narasinya memang narasi kontra dan menurut saya itu strategi politik Mas Anies yang untuk mendapatkan ceruk oposan. Ceruk oposan. Hanya ketika kemudian Pak Jokowi itu acceptance rate-nya masih tinggi 78%, bahkan jauh lebih tinggi ketimbang SBY akan berakhir. Bergeser lagi. Maka ini tidak terlalu signifikan gitu. Ada gitu ya. Kalau untuk nambah CV luar biasa itu sudah. Bisa mengumpulkan dukungan sebanyak itu. Nggak main-main kan gitu. Ada literatur politik yang mengatakan begini, seorang incumbent itu akan mengalami mimpi buruk dan dia akan tidak bisa tidur sepanjang masa ketika oposannya akan menang dan menggantikan dia. Ya, Ini mungkin yang dipikirkan Jokowi. saya kira dengan banyaknya mega proyek monumental yang beliau masih kerjakan dan belum selesai, dan kita tahu persis PR juga masih ada. Bagaimana waskita kemarin itu juga bermasalah dalam jumlah yang fantastis ya, puluhan triliun. Tidak tertutup kemungkinan BUMN karya yang lain, tidak tertutup kemungkinan BUMN yang lain gitu, yang mendapatkan penugasan-penugasan tadi. Sehingga wajar kalau kemudian seorang presiden ini kalau kemudian hanya karena dalam tanda petik atas nama dendam sejarah, asal bukan yogi, misalnya begitu. Terus kemudian nggak dilanjutkan, kan energi bangsa ini 10 tahun kemudian terbuang begitu saja. Ya, dan itu energi yang melibatkan pajak yang dibayar oleh rakyat. Nah ini yang kemudian oleh Pak Jokowi, ya saya butuh penerus yang memang firm dan tahu persis kenapa saya membangun ini, apa masalah yang masih mengemuka, kemudian penyakit-penyakitnya di mana. Dan
di situ letaknya kenapa Pak Jokowi itu sering sekali dengan Mas Ganjar kan. Saya kira transfer informasi, kira-kira kan kalau ketemu kan nggak nganggur-nganggur. Apa kayak kita kemudian main Tetris atau ngelantur kayak ini lanturan-lanturannya ramu tuh. Ini nggak mutu, asli nggak mutu. Oh iya gitu kan kira-kira kan. Masalahnya kan ngomongin orang lain terus gitu, jadi nggak mutu. Dan nggak mungkin kan Ganjar merespon Jokowi ngomongin IKN terus ngomong apa Pak gitu ya. Dan kemudian afirmasinya oleh Mas Ganjar ditunjukkan pakai kaos IKN. Iya. Gitu loh. Iya. Dan nggak ada capres yang lain pakai kaos IKN. Gitu. Saya nggak tahu kalau minggu depan Pak Prabowo pakai kaos IKN. Gitu. Katakanlah rasionalitas Pak Ganjar pun mengatakan tidak setuju dengan IKN, nggak mungkin terucap lah ya. Dalam konteks ini kan lebih baik dia menunjukkan bahasa politik itu kan pilihan iya. dan keyakinan. Iya. Artinya pilihan yang didasari atas keyakinan. Nah, Mas Ganjar yakin dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi ya karena memang disampaikan terus. Kan kadang-kadang dalam politik itu kan kebohongan yang diulang-ulang itu menjadi kebenaran. Mas. Sambil menunggu, kalau bohong loh, ini kan nggak bohong, apalagi kan gitu yang disampaikan Pak Jokowi. Wangsit yang turun ke Gus Romi. Uang disit. Senang sekali ya Mas Taki. Kosakata itu. Dia baru ketemu dia. Iya. Saya suka memunculkan kosakata baru di tiap podcast itu. Karena asal katanya dari daerah yang dekat sama daerah saya. Gitu ya. Hargaan ya. Ini penting ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi Gus Romi dalam pertemuan yang sama seperti ini, tapi ada wangsit-wangsit baru. Baik wangsit rupiah maupun wangsit dolar. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.